Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang katanya mencetak generasi muda yang berakhlak. Tapi apakah pesantren sebenarnya adalah suatu bentuk feodalisme yang membuat Indonesia menjadi stagnan? Kenapa ya hierarki yang ada di dalam pesantren itu begitu sangat kuat? Dan apakah pendidikan yang diterapkan di dunia pesantren ini masih relevan di era modern? Di dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas dunia pesantren dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kalian pikirkan. Oke Sobat Ila, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu sistem feodal yang berada di dalam dunia pendidikan pesantren, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pesantren itu sendiri, dan kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan feodalisme itu sendiri. Pesantren adalah atau dapat dipahami sebagai suatu lembaga pendidikan dan pengajaran yang berbasis agama Islam. Umumnya di dalam pengajaran ini dilakukan dengan cara non-klasikal, yang maksudnya di mana seorang kiai mengajarkan suatu ilmu agama Islam kepada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama abad pertengahan. Dan para santrinya biasanya tinggal di sebuah pondok atau asrama di dalam pesantren tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan feodalisme? Feodalisme adalah suatu sistem sosial politik yang berbasis hierarki kekuasaan, di mana ada penguasa yang memiliki otoritas mutlak atas rakyatnya. Dari sini coba kita lihat sistem yang berada di dalam struktur dunia pesantren ini. Coba kita mulai tanya, siapa kira-kira yang berkuasa di dalam dunia pesantren? Tentu kiai. Siapa yang memutuskan segala hal yang berkaitan dengan pesantren itu? Tentu juga kiai. Dan seringkali kiai ini adalah sosok figur yang tidak boleh dikritik. Dalam konteks pesantren memang kiai ini memiliki otoritas yang penuh terhadap santrinya, dan kebanyakan kebijakan-kebijakan dari kiai ini tidak dapat diganggu-gugat. Di banyak pesantren, santri diajarkan untuk patuh dan hormat terhadap kiai. Kita tidak mengelak bahasanya penghormatan terhadap kiai atau guru itu adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi apakah penghormatan yang berlebihan terhadap kiai, terhadap guru, ini akan berujung kepada kepatuhan buta atau taklid buta? Tentu saja ini sesuatu hal yang sangat tidak baik di dalam dunia pendidikan. Karena di dalam dunia modern, berpikir kritis itu adalah sebuah kunci dari kemajuan itu sendiri. Tapi kalau di dalam dunia pesantren, bertanya terlalu banyak itu bisa dianggap kurang ajar. Apakah ini bukan suatu masalah? Tentu ini masalah. Karena pembatasan yang dilakukan secara tidak langsung oleh kiai terhadap santrinya untuk berkreasi, itu adalah pembatasan-pembatasan yang bisa membuat santri itu tidak bisa berkembang. Sehingga sistem yang berada di dalam pesantren itu mengakibatkan santri terbiasa mengikuti semua apa perkataan kiai tanpa mempertanyakan kembali. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau diterapkan di dunia sosial dan politik.
Tentunya ketika ada suatu pemilihan presiden, pemilihan daerah, pemilihan kepala daerah, dan sejenisnya. Lah, ketika kiai berkata, pilihlah calon A, maka santri akan mengikuti semua itu tanpa memperdulikan apa latar belakang dari calon A tersebut. Apakah memang calon A itu mempunyai kemampuan untuk memimpin suatu negara? Apakah calon A itu mempunyai kemampuan memimpin suatu daerah? Itu tidak dipertanyakan lagi oleh para santri, hanya mengikuti apa yang dikatakan kiai. Dan ini tentu akan sangat bahaya sekali bagi kemajuan di dalam negara Indonesia. Di dalam dunia feudalisme, etika ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebenaran. Maksudnya, pemimpin dianggap sebagai landasan kebenaran meskipun perbuatannya itu dapat saja tidak benar. Suatu kebenaran itu di dalam dunia feudalisme itu datang dari tindakan tidak menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi di dalam dunia feudalisme itu ya kebenaran mutlak itu dipegang oleh dia yang berkuasa. Yang di bawahnya harus mengikuti tanpa mempertanyakan apakah itu benar atau salah. Karena kebenaran di dalam dunia feudalisme itu tidak menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Bahkan banyak juga di dalam dunia pesantren itu yang diwariskan secara turun-temurun. Artinya kepemimpinan dunia pesantren itu lebih mirip suatu kerajaan kecil dibandingkan institusi sebuah lembaga pendidikan seperti pada umumnya. Dan ini tentunya akan sangat menjadikan atau mengakibatkan dampak yang sangat negatif sekali. Karena ketika kiai itu memiliki otoritas yang absolut, di dalam beberapa kasus mempertanyakan keputusan seorang kiai itu bisa dianggap sebagai kurang ajar atau melawan guru. Akibatnya mental dari para santri seringkali lebih cenderung patuh daripada berpikir kritis. Dan ini ketika generasi muda mentalnya dibentuk seperti itu tanpa rasa skeptis yang sangat tinggi, maka kemajuan yang diimpi-impikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah hanya sebuah mimpi saja. Selain itu, di dalam dunia pesantren itu kurikulumnya sangat kurang adaptif sekali. Maksudnya kurang adaptif itu, pesantren itu mempunyai sebuah ciri khas kitab kuning, yaitu kitab klasik yang diajarkan dari generasi ke generasi. Tetapi apakah kurikulum ini cukup untuk menghadapi dunia modern? Kitab klasik itu apakah cukup untuk menghadapi tantangan dunia modern? Banyak pesantren itu yang masih minim dalam mempelajari sains, teknologi, bahkan ekonomi. Sementara negara-negara maju justru berkembang karena inovasi-inovasi di dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, kalau santri-santri ini hanya diajarkan kitab-kitab lama yang notabene kitab tersebut dikarang oleh para ulama-ulama pertengahan, abad pertengahan, bagaimana mereka bisa bersaing di era yang digital ini? Contoh nyata pada kurikulum pesantren yang sangat ketinggalan ini, ada banyak di dunia pesantren, ada banyak di beberapa pesantren itu yang hanya fokus pada hafalan teks-teks tanpa menganalisis yang mendalam. Jadi fokusnya itu hanya mencetak hafidz, hafidhah, dan lain sebagainya. Tentu saya tidak mengelak bahwasanya seorang hafidz atau hafidhah itu adalah sesuatu yang mulia. Tetapi ketika
penghafalan di dalam Al-Quran itu hanya berhenti terhadap penghafalan lafaz-lafaznya tanpa analisis yang mendalam, tentu itu akan memberikan suatu kemunduran bagi dunia Islam yang sekarang, di mana yang mestinya Islam atau yang mestinya Al-Quran itu mempunyai, kalau kita bisa menganalisis lebih dalam, mempunyai 1000 ilmu pengetahuan di dalamnya, kita hanya menghafal teks-teks suci tersebut tanpa menganalisis lebih mendalam. Dan itu sebuah kemunduran di dalam dunia pendidikan Islam. Mayoritas pesantren ini banyak yang belum memasukkan kurikulum seperti coding, startup, atau literasi keuangan modern. Terus ketika perekonomian kita dikuasai oleh bangsa asing, dunia digital kita dikuasai oleh bangsa asing, kita seolah-olah menyalahkan salahnya Cina, salahnya negara barat. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Hal tersebut karena diakibatkan ya sistem yang dibentuk di dalam dunia pesantren itu masih banyak yang berfokus hanya menghafal teks-teks suci tanpa menganalisis yang lebih mendalam. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua pesantren seperti itu. Ada juga pesantren-pesantren yang sudah mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, sains, teknologi, bahkan kewirausahaan. Di dunia pesantren yang seperti ini, santri tidak hanya belajar tentang fikih, akidah, tetapi juga mempelajari banyak skill-skill yang bisa membantu para santri-santri ini untuk bersaing di dunia nyata di era yang modern. Terus yang jadi solusinya bukan membuang pesantren itu, tetapi mereformasi sistem yang ada di dalam pesantren itu. Yang pertama, untuk solusinya yaitu reformasi kurikulum. Di sini peran pemerintah dan peran suatu organisasi yang dimana organisasi tersebut mengklaim banyak menaungi berbagai macam pondok pesantren, tentunya harus mereformasi kurikulum pesantren ini. Kurikulum pesantren harus memasukkan berbagai macam ilmu sains, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, ekonomi, bisnis digital sebagai bagian dari kurikulum wajib. Pesantren perlu mengajarkan santrinya tentang startup digital, blockchain, dan ekonomi syariah yang modern. Pesantren juga harus mengembangkan program coding atau AI. Selain itu, selain mereformasi kurikulum yang ada di dalam dunia pesantren, solusinya juga memberikan ruang untuk berpikir kritis bagi para santrinya. Jangan hanya menghafal kitab-kitab saja, tetapi juga diajarkan untuk berpikir analitik. Jadi setelah kita menghafal sebuah teks-teks suci, setelah kita menghafal kitab-kitab kuning, terus kita berpikir analitis, menganalisis itu, dan bentuk forum diskusi ketika di dunia pesantren agar santri ini terbiasa untuk berpikir dan mempertanyakan hal-hal yang diajarkan. Jangan apa yang dikatakan Kiai A kita mengikuti. Nah, di situ seorang kiai harus membangun suatu forum diskusi. Di dunia barat itu biasa ketika ada mahasiswa atau seseorang yang mendebat seorang profesor, gurunya seorang profesor atau doktor. Hal itu dianggap wajar-wajar saja. Karena untuk menemukan sebuah kebenaran, bertanya atau mendebat seorang profesor, seorang doktor di dalam dunia barat itu bukan suatu tabu. Karena apa? Ya karena untuk menemukan suatu kebenaran, belum tentu apa yang dijelaskan oleh profesor itu suatu kebenaran, dan belum tentu juga apa yang dipertanyakan oleh para mahasiswa itu adalah sebuah kesalahan. Di dalam dunia pesantren seharusnya seperti itu.
Apa yang dikatakan kiai, apa yang dijelaskan kiai, itu belum tentu sebuah kebenaran. Santri harus menanyakan kembali ketika penjelasan-penjelasan dari kiai itu sudah tidak masuk akal, sudah menganalogikan dengan logika mistika yang begitu banyak. Santri harus mempertanyakan kebenaran itu. Jangan menganggap bertanya kepada guru, bertanya kepada kiai itu adalah su'ul adab, tapi itu adalah sebuah tradisi keislaman yang dimana bisa membuat Islam itu berjaya di masa lampau. Selanjutnya dapat kita simpulkan, apakah pesantren adalah suatu bentuk feodalisme yang bikin Indonesia mundur? Jawabnya tergantung. Kalau pesantren ini masih tertutup terhadap ilmu-ilmu yang baru dan mempertahankan sistem hierarki tanpa memberi ruang kritis, ruang berpikir kritis, maka jawabnya iya. Ini bisa jadi masalah karena akan membuat Indonesia semakin mundur. Tetapi kalau pesantren bisa berkembang, mengajarkan ilmu yang lebih modern dan tetap mempertahankan nilai-nilai positifnya, maka ini bisa jadi solusi pendidikan yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah pesantren masih terlalu feodal atau justru bisa jadi solusi pendidikan yang ada di Indonesia? Komen di bawah ya. Oke Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.